Yang jelas. Bapaknya siapa namanya bapaknya? Hah? Gak jelas omongannya sih. Ntar dulu. Tapi aneh loh. Aneh. Kayak aneh. Kayak bukan bocah biasa gitu. Hah? Hah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah, ini teman-teman lokasi yang kita maksud ya. Nah, mari kita sebelum jauh ke sana, sebelum bertelusur lebih dalam, mari kita bersama-sama untuk mengizinkan kita untuk kembali adem, kembali seneng ya. Jangan kecanduan marah-marah terus ya, santai, slow. Izinkan untuk bahagia, kamunya, kitanya untuk bahagia, izinkan. Yuk, setelah itu kita bertelusur. Di lokasi ini teman-teman, sungai ini kan sungai ya. Jadi sungai yang teruruk oleh puing-puing bebatuan yang hasil longsoran dari pegunungan sana tuh. Sehingga menutup aliran sungai ini. Nah, sehingga aliran sungai ini tidak lancar. Tapi bukan itu yang kami maksud. Tujuan kita ini di sini untuk mengkaji dari ada sebuah, katanya ada makam keramat di tengah-tengah sungai sana ya, dan makam keramat itu sewaktu-waktu ketika orang-orang tertentu melihat itu seperti gedung atau bangunan mewah gitu maksudnya di tengah-tengah sungai itu. Tetapi ketika didekati katanya nggak ada, maksudnya hanya sebatas situs kayak makam gitu, dan masih banyak cerita-cerita yang samar-samar di baliknya. Mari kita kaji saja, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membodoh-bodohi, tetapi kita untuk mengalirkan ilmu alam ya, ilmu yang alami. Yuk sini yuk, ini medannya agak susah, hati-hati, ini maksudnya takutnya kepleset. Kalau kepleset itu kakinya terbentur batu, bisa ini memar. Wah, alhamdulillah nih. Di sini agak luas juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area sungai ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk teman-teman, kita kaji, telisir. Nih, di sini airnya jernih nih. Jernih, bening, sejuk. Akan tetapi ada endapan-endapan di bawahnya itu yang kotor, yang seperti mengendap kotoran tuh. Nah, ini sebuah penggambaran buat kita saja juga. Ini sebuah endapan emosi kita yang mengendap di sana. Makanya harus diendapkan dulu, dilerepkan dulu, supaya mengendap dan supaya airnya bening. Kalau airnya bening, pikirannya bening, maka akan mudah mendapatkan suatu petunjuk. Nah gitu ya, yuk. Dan itu endapan emosi itu dilepaskan, dibersihkan. Wah. Assalamualaikum.
Ini tempatnya serem juga nih. Apa namanya ini? Seperti di mana gitu nih. Tapi ini batunya batu-batu karang nih. Kayak batu berarti ini dulunya ini lautan ini. Sampai sini lautannya. Hah? Itu mungkin apa? Ikan. Ikan. Oh ya ikan. Oke, sini aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dulunya sungai ini luas ya. Jadi tidak ada batu-batuan ini. Cuma ini kan kemarin longsor nih. Jadi akhirnya seperti ini sungainya. Tertutup oleh ini batu ini. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, tetap hati-hati ya. Loh. Kayak ada bocah. Coba sini kamera. Itu bocah bukan? Tuh. Itu asli bocah bukan? Tuh ke sana tuh yuk. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, hati-hati nih rawan kepleset. Dek. Kesini nih. Oh, ini nih. Ini di Mahut nih teman-teman. Ini makam keramat ini di tengah-tengah sungai ini Mahutnya ini nih. Nih. Nah ini yang dimahut oleh orang-orang. Makam ini ketika sewaktu-waktu itu mewujud seperti kayak istana mewah, gedung mewah di sini nih, di arah sini. Wah, apakah mungkin di kamera kelihatan nggak? Biasa saja ya, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ini nih. Yuk kita dekat aja yuk. Punten Mbah. Assalamualaikum. Ternyata di sini ada telaganya di sini. Hah? Tadi bocah kemana tadi? Ke sini gitu. Kayak masuk ke sini. Bukan bocah ya. Sebentar dulu ya, cek dulu. Dek. Kayak masuk ke sini seolah-olah gitu rasanya. Assalamualaikum. Wah. Aduh. Punten. Ini memang bangunan, maksudnya dibuat bangunan oleh tangan batu atau memang ini alami ya? Katanya ada situsnya, maksudnya di situs ini di sini gitu. Oh, iya bener ada nih. Kayak kijing. Coba lihat situs. Ya kijing, berarti makam di sini bener ini nih. Oke yuk lewat sini putar yuk. Lewat sini jelas nih. Lewat sini. Tuh, kayaknya jelas kayaknya deh. Dek. Ini bocah lagi ngapain di sini? Dek. Lagi ngapain di sini? Kamu nanya siapa? Hah? Dek. Bocah kok sendiri di sini? Astagfirullahaladzim. Kamu nanya siapa? Kamu sekolah kelas berapa? Kelas sekolahnya? Dek. Kok diem baik? Dek. Jangan bocah hilang nih. Bocah hilang? Astagfirullahaladzim. Coba panggil warga. Ini ada yang hilang, Kak. Tolong. Jangan gitu. Maksudnya ada yang hilang orang sini enggak? Dek. Kamu namanya siapa? Hah? Siapa? Misno. Gak jelas omongannya. Misno. Kayak orang bisu, gitu. Kaki ngapain di sini? Kamu gak takut sendirian di sini? Ini kuburan loh. Hah? Apa? Ada apa sih? Itu gua. Ada apa emang di guanya? Hah? Enggak gini. Kamu anak-anak kok bisa lagi tapak gitu atau emang ngapain?
Heeh. Tinggal di sini. Bocah, kok bocah hilang pasti kamu ah. Coba rumahnya di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Yang jelas. Bapaknya siapa namanya bapaknya? Heeh. Gak jelas omongannya sih. Ntar dulu. Tapi aneh loh. Aneh. Kayak aneh. Kayak bukan bocah biasa gitu. Hah? Hah? Bocah? Eh! Astagfirullahaladzim. Tuh. Jangan-jangan nyemplung. Nyemplung. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu, kita lihat dulu. Tadi kan dia tuh menuju ke sana. Udah yuk ke sana aja, ke gua aja yuk. Ini bukan bocah beneran ini. Aneh-aneh saja loh. Tadi kan bocah bener tadi ya. Ya nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini gua atau bukan? Tapi tadi menuju ke sini. Assalamualaikum. Tapi serem nih. Tadi dulu. Tapi ini bukan gua. Ini seperti apa namanya itu? Buminya pecah. Nih. Bumi pecah, tanahnya pecah, batu ini pecah nih. Berarti bukan gua ini. Assalamualaikum. Tuh, ada ruangan ke sini. Coba sini kamera. Gunung belah. Astagfirullah. Ya, gunung belah. Punten. Tapi kayak ada. Saya melihat sesuatu. Takut ada biawak. Shh, itu ada orang. Ada orang. Iya, Astagfirullah. sini. Ini orang bukan. Tuh. Nggak kelihatan ya. Nah, sini. Tuh. Tutupan ya. Ini. Dan jomplang astagfirullah. Itu orang bukan. Astagfirullah. Tar dulu. Dia masih hidup nggak? Assalamualaikum. Mbah. Punten, Mbah. Ngapunten niku sinten, Mbah? Dia baik. Saya penasaran nih. Ini orang beneran atau bukan? Apa baru dia jatuh dari sini gitu? Kita aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pastikan aja. Mbah. Ini hati-hati nih. Kok bisa di sini, Mbah? Assalamualaikum. Ya ampun, Mbah. Astagfirullah. Sampai apa namanya ini? Lumpur, banyak lumpurnya ini. Astagfirullahaladzim, Mbah. Lagi ngapain, Mbah, di sini, Mbah? Kita pastikan saja, kita bangunkan aja yuk. Maaf, Mbah. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Mbah. Maaf. Maaf. Ngapunten, Mbah. Maaf. Punten. Ya Allah. Maaf, Mbah. Ini siapa? Kok ada di sini, Mbah? Oh, saya Tarto. Tarto dari Cilacap, Mbah. Nggih. Gini, Mbah. Kami lagi dalam perjalanan tikir jalan. Maksudnya membuat film, Mbah. Itu bawa kamera. Kebetulan bertemu jenengan di sini. Mbah siapa namanya? Nggih. Alhamdulillah, baik. Mbah sebenarnya lagi ngapain di sini, Mbah? Di tempat kayak ginian, Mbah. Oh. Nggih. Oh, baik. Kita disuruh tenang katanya. Baik, Mbah. Alhamdulillah, Mbah. Ini, Mbah. Saya kan kesini kan sebenarnya lagi dalam perjalanan tikir jalan, yaitu mengkaji, Mbah. Maksudnya tentang tadi ada makam di tengah-tengah sungai tadi, Mbah. Kan ada
yang ceritanya macam-macam, katanya ada muncul kayak istana mewah di tengah-tengah sungai. Terus lagi ada yang mengatakan bervariatif lah. Itu katanya makam keramat, Mbak. Iya, Mbak sendiri tahu nggak ceritanya, Mbak? Kalau boleh tahu. Nggih. Oh, maksudnya Mbak ini sedang ziarah di situ atau memang nggih? Oh, ya ampun. Mbak yang di sini. Terus yang dikubur di sana itu siapa, Mbak? Itu leluhur atau siapa? Nggih, tidak ada. Itu berarti bukan kuburan. Nggih. Ceritanya bagaimana, Mbak? Mm-mm. Oh, jadi cerita itu bukan hanya dongeng, Mbak. Jadi gini teman-teman, katanya itu yang dikubur katanya beliau sendiri, tapi beliau tidak dikubur. Maksudnya apa? Ketika dulunya mengubur itu bukan jasad, dan beliau lagi di sini tidak dikubur, tapi dibiarkan saja itu sebagai situs, sebagai pengeling-eling saja, ya, pengeling-eling orang-orang. Mbak, maksudnya gini, Mbak, apakah ada maksud lain daripada eh, kadang-kadang muncul tadi, Mbak, apa istana kayak gedung gitu, Mbak? Nggih. Oh iya, tadi saya bertemu kayak bocah kan, masuk. Saya disuruh ke sini maksudnya. Heeh. Nggih. Berarti bocah tadi juga pengeling-eling buat kita, teman-teman, bahwa kita pun harus polos dulu, ya, kembali netral dulu katanya. Jangan izinkan terpengaruh oleh pihak manapun, kembali netral dulu supaya paham. Itu sebuah maknanya, kembali ke anak-anak, kembali netral dulu. Kalau netral nanti akan paham. Oh, gibah baik, Mbah. Saya mengizinkan kita untuk netral lagi, nol lagi, dan saya ingin yang suka waru kali panjenengan, Pak. Sebenarnya ada maksud apa di balik kemunculan ada istana di tengah-tengah sungai katanya, Mbak, itu. Nggih. 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 Baik, baik, Pak. Jadi kalau lebih kayak gini, teman-teman, ilmu yang kami serap dari pitutur beliau yang tinggal di sini, yang situsnya di tengah-tengah sungai, ada gedung istana, ya. Jadi memang kita pun sudah disediakan istana, ya. Kita berhak mengalami atau mempunyai istana, sudah ada dan disediakan, sudah ada semuanya. Akan tetapi karena kita sudah mengikuti arus yang lain, terprogram oleh orang-orang, sehingga kita tidak berhak untuk menguasainya, menguasai istana, ya. Tetapi itu hanya sebuah simbolis, ya. Jadi istana yang dimaksud adalah kebahagiaan hidup, yang mana tadi ketika kita selaras bisa menjaga kalinya, menjaga kali, aliran sungai. Jadi aliran sungai dalam diri, kata Mbah tadi, yaitu berwujud hawa nafsu, ataupun ketika aliran pikiran, aliran darah kita bisa mengendalikannya sehingga menjadi bening. Ketika kita sudah bening, maka kemudahan-kemudahan akan mengalir kepada kita, rezeki justru akan mencari kita, dan kita mempunyai atau mengalami istana surga. Nah, gitu maksudnya. Berarti ini sebuah simbolis tuh untuk pengeling-eling kita semua, untuk bisa pertama untuk netral, menjadi anak-anak dulu, netral dulu. Terus lagi yang kedua itu untuk pandai bisa menjaga kali, dan yang ketiga tadi nggih lan eling lan waspada. Eling
Karena waspodo artinya jangan mudah untuk diprogram orang, dipengaruhi orang. Meskipun alasannya apa saja, kita dipikir dulu sebelum kita menginstalnya, gitu bahasa mudahnya. Oh, nggih Mbah. Nggih. Insyaallah, Mbah. Katanya kalimat-kalimat tadi untuk dicerna dulu, digali saja. Kalau kebanyakan nanti kalimat nanti akan pusing katanya. Jadi kita ambil kesimpulan saja teman-teman bahwa ini untuk pengeling-eling kita dalam kehidupan nyata ya. Jadi izinkan diri ini untuk netral dulu, netral kembali kepada kekanak-kanakannya. Netral itu polos, kepolosan hati. Yang kedua itu tadi untuk apa namanya tadi itu menerima aliran kasih sayang untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu pikiran kita, jangan mudah terprogram orang. Yang ketiga bening, yang terus yang adalah jangan menyimpan kebencian kepada siapapun. Jadi bening gitu Mbah, bening batinnya, maka kemudahan hidup akan dialami dan kita bisa mendapatkan istana dalam diri kita. Kita sudah ada, kita tinggal mengambil gitu Mbah. Nih, istana kita sudah ada ya, sudah disediakan, ada dan tersedia. Cuma kita mau ngambil apa tidak. Ketika kita selaras, kita berhak untuk mengalaminya, diambil, tinggal diinstal saja. Baik Mbah. Nggih. Bali Mbah tiap hari di sini, kayak di telan bumi kayak gini Mbah. Nggih. Nggih. Baik. Nggih Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit Mbah. Lepas kula pangapunten, suatu saat saya kesini lagi untuk memperdalam pengetahuan ini Mbah. Nggih. Baik nggih. Lepas kula pangapunten nggih Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih Mbah. Yuk. Pulang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Namanya siapa tadi ya? Katanya rahasia. Namanya rahasia. Nggak boleh disungkapkan. Iya. Oh, tempatnya susah ini ya. Ya makanya itu nggak mungkin orang kesini, nggak mungkin. Iya ya. Makanya nggak deteksi orang. Jelempet begini ya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Yuk.